Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ayu Khalifah MH selaku dosen pengampu mata kuliah legal drafting, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Sebelum masuk ke presentasi, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Anas Irfanuddin, kemudian ada Intan Amelia Damayanti, Puputri Aisyah, Anissa Nurul Febrianti, Nindi Wido Astri, Iva Aliviani, kemudian yang terakhir ada Gebiar Cahya Aditya. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema tinjauan yuridis akibat hukum tidak terpenuhinya asas-asas perjanjian dalam kontrak kerja. Saya Intan Amelia Damayanti dengan NIM 1917201245 akan menjelaskan materi tentang perjanjian kerja. Perjanjian kerja dalam bahasa Belanda disebut Arbeidsovereenkomst yang mempunyai beberapa pengertian. Di dalam pasal 1601A KUH Perdata memberikan pengertian mengenai perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu atau si buruh mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain atau si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Perjanjian kerja juga diatur berdasarkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan bunyi perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Ciri khas dari pekerja yaitu perjanjian antara pekerja dengan pemberi kerja, memuat syarat-syarat kerja, dan berisi hak dan kewajiban pekerja dengan pemberi kerja. Ciri-ciri lain dari perjanjian kerja adalah adanya atasan atau yang memimpin dan bawahan atau yang dipimpin, serta adanya upah atau imbalan dalam bentuk lain yang diterima oleh bawahan dari pihak atasan. Saya Puputri Aisyah, NIM 1917201231 akan menjelaskan tentang asas-asas perjanjian dalam berkontrak. Sebelum ke asas-asasnya, kita harus mengetahui dulu asas-asas hukum. Jadi, asas-asas hukum adalah suatu pikiran-pikiran dasar yang ada di dalam dan belakang tiap-tiap sistem hukum yang telah mendapat bentuk sebagai perundang-undangan atau putusan pengadilan, dan ketentuan-ketentuan dan keputusan itu dapat dipandang sebagai penjabarannya. Nah, demikian asas-asas hukum selalu merupakan fenomena yang penting dan mengambil tempat yang sentral dalam hukum positif. Fungsinya yaitu sebagai pendukung bangunan hukum untuk menciptakan harmonisasi, keseimbangan, dan mencegah adanya tumpang tindih di antara semua norma hukum yang ada. Asas hukum juga menjadi titik tolak pembangunan sistem hukum dan menciptakan kepastian hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Selanjutnya masuk ke teori. Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum kontrak terdapat 5 asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain, yang pertama itu ada kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Yang kedua itu ada asas konsensualisme atau konsensualisme. Yang ketiga itu ada asas kepastian hukum atau fakta van servanda. Dan yang ketiga itu ada asas itikat baik atau good faith. Dan yang kelima ada asas kepribadian atau personality.
Nah, kita membahas satu persatu ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Jadi, asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini itu merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk satu, membuat atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua tuh mengadakan perjanjian dengan siapapun. Yang ketiga itu menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan. Yang keempat itu menentukan bentuk perjanjian, apakah itu perjanjian tertulis atau lisan, seperti itu. Yang kedua itu ada asas konsensualisme atau konsensualisme, dapat disimpulkan pada pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi dalam menentukan asas ini itu harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika kesepakatan itu tidak terjadi antara kedua belah pihak, itu tidak disebutkan asas konsensualisme ini. Seperti itu. Asas ini itu merupakan asas menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Selanjutnya itu ada asas kepastian hukum atau Pacta Sunt Servanda. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas Pacta Sunt Servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian itu. Jadi asas ini merupakan asas yang terjadi bahwa hakim atau pihak ketiga itu harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Dan yang keempat ada asas itikat baik atau good faith. Asas ini tercantum pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Asas ini merupakan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari pihak satu dan pihak kedua, seperti itu. Asas itikat baik ini terbagi menjadi dua macam, yaitu itikat baik nisbi dan itikat baik mutlak. Jadi itikat yang pertama atau nisbi itu seseorang itu memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjeknya. Yang kedua itu itikat baik mutlak. Jadi penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan, atau penilaiannya itu tidak memihak menurut norma-norma yang objektif, seperti itu. Dan yang kelima itu ada asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan perjanjian itu harus untuk kepentingan perseorangan saja gitu. Jadi ini tuh untuk pribadi kita sendiri gitu. Hal ini tuh dilihat pada pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata.
Pasal 1315 KUH Perdata itu menegaskan bahwa umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti dari ketentuan ini itu sudah jelas banget bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri gitu. Pokoknya untuk diri sendiri gitu. Berbunyi itu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Jadi itu tuh terlibat untuk perjanjian diri sendiri. Itu untuk asas kepribadian atau personality seperti itu. Jadi untuk kelima asas tersebut itu merupakan asas-asas perjanjian dalam kontrak kerja itu menurut ilmu hukum perdata yang sudah diatur pada pasal-pasal di KUH Perdata seperti itu. Terima kasih. Saya Anissa Nurul Febrianti, NIM 1917201051 akan menjelaskan asas-asas perjanjian dalam kontrak kerja menurut Johannes Ibrahim. Di dalam bukunya Pengimpasan Pinjaman atau Kompensasi dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank, Johannes Ibrahim menemukan pendapatnya mengenai beberapa asas yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu 1. Asas konsensualitas. Dengan asas ini, maka suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak tercapainya kata sepakat di antara para pihak dalam perjanjian tersebut. Asas konsensualitas yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri, dan kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu akan dipenuhi. Kedua, asas kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang. Yang ketiga, asas kebebasan berkontrak. Yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak adalah kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Yang terakhir adalah yang keempat, yaitu asas iktikat baik dan kepatutan. Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam pembuatan perjanjian harus didasarkan pada iktikat baik dan kepatutan yang mengandung pengertian pembuatan perjanjian antara pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya diikuti dalam pergaulan masyarakat. Dengan NIM 1917201229 akan menjelaskan tentang jenis perjanjian kerja. Terdapat dua jenis pekerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di antaranya yaitu yang pertama, perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang disingkat PKWTT. PKWTT adalah perjanjian kerja antar para pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Untuk unsur PKWTT yaitu yang pertama, pihak mengikat. Perjanjian kerja ini terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Pembuatan dan penandatanganan perjanjian kerja ini tidak mungkin diwakilkan oleh pihak lain. Yang kedua, hubungan kerja. Perjanjian kerja ini melahirkan hubungan kerja antara pembuat perjanjian, yaitu pekerja dan pemberi kerja. Yang ketiga, bersifat tetap. Unsur ini menjadi hal yang urgen dalam PKWTT karena bersifat tetap artinya jenis pekerjaan yang dikerjakan menjadi waktu tetap menentu ini artinya jenis pekerjaan
alias bersifat tetap. Karena itu merupakan rutinitas pekerja setiap hari sampai pada batas usia pensiun. PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Untuk syaratnya yaitu yang pertama, pekerjaan yang sekali selesai atau yang bersifat sementara. Yang kedua, perjanjian yang diperkirakan selesai dalam 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Jadi pekerja tersebut diperkirakan selesai paling lama 3 tahun. Yang ketiga, pekerjaan yang bersifat musiman. Dan yang keempat, pekerjaan yang hubungannya dengan produk baru, kegiatan baru, dan atau produk tambahan yang masih dalam percobaan. Yang kelima, tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Dan yang keenam, dapat diperpanjang atau diperbaharui. Berdasarkan dua jenis perjanjian tersebut, secara profesional dapat dikatakan bahwa PKWT hanya dapat dilakukan oleh pekerja untuk satu pekerjaan saja. Sedangkan PKWT jenis pekerjaan tertentu. Secara umum, ketika pekerja menjalankan lebih dari 2 jam pekerjaan secara PKWT, tidak melanggar perjanjian kerja. Oleh karena PKWT ini sifatnya secara insidental karena tidak dilakukan secara rutin atau konsisten. secara PKWT. Untuk materi selanjutnya yaitu sebab akibat tidak terpenuhinya perjanjian kontrak kerja yang memuat masalah yang timbul dalam perjanjian kerja. Di dalam pembahasan ini, masalah yang akan dijabarkan yaitu mengenai masalah yang timbul dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Antara lain, yang pertama yaitu perpanjangan perjanjian kerja. Masalah perpanjangan tidak menjadi persoalan pada PKWTT karena perjanjian kerja macam ini terus berjalan hingga perjanjian kerja berakhir. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mengatur tentang perpanjangan PKWTT karena PKWTT tidak mungkin ada perpanjangan karena pekerja atau buruh sudah menjadi pekerja tetap. Lain halnya untuk PKWT. Di dalam undang-undang tersebut mengantisipasi permainan hukum dari pengusaha yang nakal dengan menetapkan bahwa suatu pembaharuan PKWT hanya dapat diadakan setelah melebihi tenggang waktu 30 hari berakhirnya PKWT yang lama. Selama tenggang waktu 30 hari itu tidak ada hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan di atas yang dituangkan dalam perjanjian. Yang kedua yaitu akibat peralihan perusahaan. Baik perjanjian kerja PKWT ataupun PKWTT tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. Dalam hal ini, pengalihan perusahaan, maka hak-hak pekerja atau buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja atau buruh. Jika pengusaha orang perseorangan meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja atau buruh. Dengan demikian juga, dalam hal pekerja atau buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja atau buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Yang ketiga yaitu pengakhiran perjanjian kerja secara sepihak. Apabila salah satu pihak dalam perjanjian mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT,
maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Jadi, seandainya seorang pekerja atau buruh terikat dalam PKWT selama 2 tahun, bila baru bekerja 2 bulan ingin mengakhiri hubungan kerja tersebut, maka pekerja tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada pengusaha sebesar 24 bulan atau 2 tahun dikurangi 2 bulan, yaitu 22 bulan, dikalikan gaji selama 1 bulan. Yang keempat, yaitu tunjangan pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh yang terikat dalam PKWT kemungkinan dapat tunjangan atau tidak, dapat dibaca dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dengan pekerja atau buruh. Karena menurut pasal 1338 BW bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Namun, bukan berarti perjanjian kerja dapat mengatur apa saja semuanya perusahaan. Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan adalah apabila di perusahaan telah ada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka isi perjanjian kerja baik kualitas maupun kuantitas tidak boleh lebih rendah dari peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di perusahaan yang bersangkutan. Bagaimana kedudukan peraturan perundang-undangan terhadap perjanjian kerja tidak dijelaskan dalam penjelasan. Sementara itu, sampai sekarang ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ketenagakerjaan masih berlaku yang dibuat sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di antaranya yaitu Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah. Yang kelima yaitu hak libur resmi dengan upah. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pekerja atau buruh tidak wajib bekerja pada hari libur resmi. Dan pada pasal 93 ayat 1 sampai dengan 2F Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan, dengan pengecualian jika buruh atau pekerja melaksanakan hak istirahat. Selanjutnya, pengaturan pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam kedua pasal tersebut ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka pekerja atau buruh harus memperoleh istirahat pada hari libur yang harus mendapat upah. Namun perlu diingat, menurut pasal 85 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengusaha dapat memperkerjakan pekerja atau buruh untuk bekerja pada hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Dan yang terakhir yaitu surat keterangan tentang diri pekerja atau buruh. Untuk saat ini, surat keterangan yang menyatakan tentang diri pribadi pekerja atau buruh pada waktu bekerja di suatu perusahaan sangat penting. Karena surat keterangan tersebut dapat dijadikan referensi bagi pengusaha untuk membantu kelancaran dalam penerimaan tenaga baru. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, kita dapat mencari dasar hukum mengenai surat keterangan dalam KUH Perdata. Pasal 1602Z ayat Perdata menyatakan bahwa majikan wajib pada waktu berakhirnya hubungan kerja atas permintaan buruh memberikan kepadanya surat keterangan. Surat keterangan ini harus memuat suatu keterangan yang sesungguhnya tentang pekerjaan yang telah dilakukan dan lamanya hubungan kerja, dimulai dari tanggal mulainya berlakunya dan tanggal berakhirnya. Surat keterangan ini harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan majikan atas permintaan khusus dari pekerja atau buruh. Dalam surat keterangan dimuat cara bagaimana pekerja atau buruh telah menunaikan kewajiban dan alasan-alasan hubungan kerja diakhiri. Cara bagaimana pekerja atau buruh telah menunaikan kewajiban-kewajibannya cukup dinyatakan dengan perumusan umum yang berbunyi telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Dalam hal penilaian pengusaha kurang baik terhadap pekerja atau buruh, pengusaha dapat menuliskan penilaiannya tanpa menyebutkan fakta yang sebenarnya.
Namun, jika pekerja atau buruh mengakhiri hubungan kerja dengan cara yang melawan hukum, pengusaha berhak untuk menyebutkan fakta yang sebenarnya dalam surat keterangan tersebut. Apabila seorang pekerja atau buruh yang tidak menerima surat keterangan atau menerima surat keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, menurut Imam Supomo berhak menuntut di muka pengadilan untuk diberikan surat keterangan atau suatu perbaikan atau tambahan dalam surat keterangan, jika perlu dengan suatu uang paksaan untuk tiap hari bagi pengusaha untuk tidak memenuhi kewajibannya. Sebab akibat tidak terpenuhinya perjanjian kontrak kerja. Pembatalan perjanjian pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Masalah yang timbul dalam perjanjian kerja. Di dalam hal ini, masalah yang akan dijabarkan yaitu mengenai masalah yang timbul dalam perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT. Antara lain, pertama, perpanjangan perjanjian kerja. Kedua, akibat peralihan perusahaan. Ketiga, pengakhiran perjanjian kerja secara sepihak. Keempat, tunjakan pekerja atau buruh. Kelima, hak libur resmi dengan upah. B. Akibat hukum apabila perjanjian dibatalkan. Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan. Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila: pertama, perjanjian yang dibuat melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 ayat 1 dan 2 Kitab Undang Hukum Perdata, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak willgebrechts, antara lain karena kekilapan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian Ombek-Wahemets, sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kedua, perjanjian yang dibuat melanggar syarat objektif sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 ayat 3 dan 4. Perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causai yang tidak diperbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang ketertiban hukum dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Netik. Akibat hukum apabila perjanjian dibatalkan. Menurut Subekti, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara aktif, yaitu langsung dengan menuntut pembatalan di muka hakim, atau dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian itu. Akibat hukum apabila perjanjian dibatalkan. Penuntutan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan, sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan pasal 1226 Kitab Undang Hukum Perdata. Akibat pembatalan perjanjian diatur dalam pasal 1451 dan 1452 Kitab Undang Hukum Perdata. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersil. Akibat pembatalan perjanjian dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subjektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan. Dan kedua, adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat objektif perjanjian yang batal demi hukum. Saya Anasir Fanudin dengan NIM 1917201249. Jadi kesimpulannya itu begini teman-teman. Di dalam sebuah perjanjian kerja,
pasti itu terdapat beberapa asas-asas hukum yang mengatur di dalamnya. Fungsi dari asas-asas tersebut adalah sebagai pendukung bangunan hukum, menciptakan harmonisasi, keseimbangan, dan mencegah adanya tumpang tindih di antara semua norma hukum yang ada. Kemudian, asas hukum juga menjadi sebuah tilik tolak pembangunan sistem hukum dan menciptakan kepastian hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Perjanjian kerja waktu tertentu banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Karena apa? Karena perjanjian tersebut dianggap lebih menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Bahkan banyak dari perusahaan-perusahaan menghendaki adanya perjanjian kerja waktu tertentu bagi karyawannya, karena dengan begitu perusahaan dapat menghindari pesangon apabila itu nantinya itu ada pemotongan hubungan kerja. Namun ironisnya itu masih banyak juga perusahaan yang menyalahgunakan perjanjian kerja tersebut karena kurangnya konsistensi dari perusahaan dalam penerapan perjanjian kerja waktu tertentu. Contohnya seperti perjanjian kerja yang melebihi 3 tahun, kemudian jenis pekerjaannya itu pekerjaan yang terus-menerus. Semua ketentuan tersebut itu dilanggar oleh kebanyakan perusahaan. Demi apa? Demi keuntungan perusahaan tersebut. Dalam hal ini, tenaga kerja berada dalam posisi yang sangat lemah. Seharusnya pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar terciptanya kesejahteraan bagi para buruh atau bagi pekerja. Akibat dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan dalam perjanjian tersebut, maka mengakibatkan banyak kerugian bagi pekerja atau bagi para buruh, baik kerugian material maupun kerugian lainnya. Kemudian, perjanjian kerja yang bertentangan dengan undang-undang maka berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum, sehingga perjanjian tersebut itu dianggap tidak pernah ada. Seharusnya yang perlu diatur dalam perjanjian kerja itu adalah hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang. Apabila perjanjian kerja sudah diatur secara tegas dalam undang-undang, maka tidak diinginkan adanya penyimpangan lagi, kecuali jika penyimpangan itu jelas dan dibolehkan oleh undang-undang. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.